Tidak hanya di dunia politik saja terjadi konflik pada internal Puskesmas Cangkrep, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ternyata diduga juga bermasalah dan belum menemukan titik temu sampai saat ini. Diduga selama Dr. Nawang menjadi pimpinan baru di Puskesmas Cangkrep, terjadi ketidakharmonisan para karyawan dan ASN. Hal itu dipicu karena tidak ada komunikasi yang baik, hingga cenderung menimbulkan perpecahan antar karyawan satu dengan yang lainnya. Menurut BD, terkait permasalahannya yang terjadi di internal Puskesmas Cangkrep tersebut, dirinya bersama karyawan yang lain telah mengadu ke Dinas Kesehatan Purworejo. Istilah isu-isu dari Puskesmas Cangkrep itu coba ceritakan lagi, Bu. Oh ya, terkait dengan ketidak ada harmonisan ya antara karyawan-karyawati Puskesmas Cangkrep, memang ya selama ada kepemimpinan Dr. Nawang muncul ketidakharmonisan itu ya karena terkesan terpecah, di mana sebagai Kapus selama ini terlalu arogan, tidak transparan, dan memecah antara karyawan. Sementara itu, AM karyawan yang bekerja di Puskesmas Cangkrep mengungkapkan terkait dana Inafis Nakes. Terkait dana Inafis Nakes di Puskesmas Cangkrep memang diberikan, tapi alur pemberiannya yang dirasa janggal oleh para karyawan. Kepala Puskesmas Cangkrep Kabupaten Purworejo saat ini dikonfirmasi melalui WA. Sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban. Kalau terkait isu-isu uang yang itu, uang dana nakes itu bagaimana, Bu, ceritanya, Bu? Nah, itu dana Inafis untuk COVID, memang kita turun juga, tapi alur penerimaannya itu setelah dari Dinas Kesehatan, itu dikirim ke pemegang rekening dari karyawan Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Kemudian dari pemegang rekening tersebut uang diambil diserahkan kepada bendahara. Setelah dari bendahara, kemudian diambil oleh Kepala Puskesmas dan diserahkan kepada tim yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk dibagikan kepada karyawan. Itu ada berapa jumlahnya, Ibu, uangnya? Kalau yang seingat saya yang dana-dana yang besar itu, yang pertama itu dari bulan Mei sampai Oktober 2020 itu sebesar 300 juta. Itu yang terdistribusi kepada karyawan hanya 175 juta. Terus kemudian yang kedua November sampai Desember 2020 itu sebesar 200 juta, tapi yang terdistribusi pada karyawan hanya 125 juta. Itu ada berapa jumlah karyawan yang menerima dari rekening tersebut? Itu kurang lebih yang paling besar itu 17 orang yang menerima. Terus dibagikan sama siapa, Bu, uang dari pengumpulan bendahara itu, Bu? Itu dari pemegang rekening diserahkan kepada bendahara. Terus kemudian dari bendahara diambil oleh Kepala Puskesmas. Terus kemudian diserahkan lagi kepada tim yang ditunjuk oleh Bu Nawang untuk didistribusikan kepada karyawan. Jadi tim itu yang ditunjuk untuk mendistribusikan kepada 56 karyawan yang terbagi. Oh, terus, Bu, harapan Ibu, Bu, terkait permasalahan ini bagaimana? Ya tentunya karena ini pembagian ini tidak transparan dan saya melihat secara objektif, sehingga secara subjektif pembagian uangnya, sehingga ya harapan kami pimpinan bisa digantikan karena arogan itu tadi, terus tidak transparan, Menggunakan manajemen konflik ya. Kalau sebetulnya pemberian insentif sendiri udah sesuai prosedur belum, Bu? Kalau pemberian insentif memang sudah sesuai prosedur, tapi saat pembagiannya kami melihat secara subjektif, jadi tidak secara objektif. Portal Indonesia dari Purworejo, Jawa Tengah, Fauzi melaporkan.